Bulan berapa? Bulan berapa? Saya Ustaz. Ini Tuan Ustaz dengan Muhammad Kapolres. Beda. Tenang kok, masih banyak. Dalam ceramah kalau ada lagi pertanyaan, ada yang jawab, kasih lagi hadiah. Tenang, ya. Oke. Muharram dalam Islam disebut kalau dalam bulan-bulan Masehi, bulan Januari, bulan 1. Tapi kalau kita Islam namanya bulan Muharram. Kenapa disebut bulan Muharram? Karena pada saat itu dilarang orang bertempur, dilarang orang melakukan kegiatan-kegiatan, namanya diharamkan. Tapi turun Al-Quran yang memberikan boleh berperang menghadapi orang-orang kalau kau diserang. Nah, ada tradisi dulu orang dulu, terutama kita orang Bugis. Bulan Muharram nih, ajak umam pamutin. Ya toh? Ya bu, ada dulu toh? Bulan panas itu keliru. Itu pemahamannya dulu mereka yang belum sampai dakwah kepadanya. Ada juga yang bilang kalau bulan Muharram pergi ke beli cere. Ya, timba-timba. Ada. Beli sero. Ya. Sero dan lemu. Amin. Tidak boleh lagi percaya seperti itu. Biar beli kau sero 10, tapi kau makutu. Dan apa kau dalek? Biar kau pengajian tidak datang kau, dan apa kau dalek? Biar kau tidak beli sero, tapi kalau kau kuat bekerja, Allah kasih kau rezeki. Nah sekarang, kenapa sekarang bulan Muharram disebut bulan kemenangan? Adam alaihi salam menikmati surga. Allah sampaikan Adam, semua yang ada di surga ini boleh kau nikmati. Satu yang tidak boleh, dekat saja tidak boleh, namanya buah khuldi. Jangan kau dekati itu buah khuldi. Ternyata perintah Allah ini bocor dan setan tahu. Nah, bujui dari Adam. Adam, kau tahu dah kenapa kau dilarang makan buah khuldi? Tidak kau tahu. Yang penting tidak boleh. Nah bilang, tolong kau. Masuk apa? Jangan kau cari itu di dalam buku tolong. Ini bahasa anak dasar Latin supaya gampang didengar. Kenapa? Khuldi berasal dari kata khuldum. Khuldum artinya kekal. Kalau kau makan buah khuldi, kau kekal dalam surga. Allah tidak mau kekal dalam surga. Nah bilang Nabi Adam, apa tolong jahil? Nabi Adam ambil batu, sambil melempar, kena kepalanya, lari setan. Siti Hawa menghina goda. Hawa. Kau tahu apakah? Kau tahu kita larang kau makan buah khuldi? Tidak. Tolong kau. Suruh. Kalau kau makan buah khuldi, awet muda kau. Ah, ini paling suka perempuan. Disebut awet muda padahal sudah tua. Nah, akhirnya Hawa tergoda. Nah, bilang, betul tuh? Iya. Nah, goda suaminya. Bang, kalau bahasanya kita, kau sayang nggak? Mas Sani, kalau kau sayang apa deh? Mau makan buah khuldi? Nah, bilang Nabi Adam, yang lain boleh. Saya mau buah khuldi, nggak boleh. Berarti kau tidak sayang nggak? Kalau kau tidak mau, tidak dapat kau jaga sebentar malam. Kamu ketawa namun ini urusan orang tua. Akhirnya Nabi Adam, karena digoda sama istrinya, akhirnya mau. Dia makan buah khuldi. Begitu dia makan buah khuldi, kedengaran suara dari aras Allah. Adam, keterlaluan kau. Semua sudah kuhalalkan. Kenapa yang satu ini yang kau makan? Maka Allah marah. Diusirlah Nabi Adam dari surga. Keluar kau dari surga. Dilempar Nabi Adam turun ke dunia. Jatuhnya di mana? Irak. Bukan Irak. Irak kampungnya Saddam Hussein. Siti Hawa, Hawa, gara-gara kamu suami
pesawat dilempar ke dunia, jatuhnya di India. Satu di Irak, Saddam Hussein, satu di India. Kampungan Sarukan. Jatuh ke surga joget. Satu. Waktu cari mereka, saling mencari. 200 tahun baru Allah kabulkan. Masya Allah. Berapa deh? 200. Berapa? 200. 200 tahun. Bayangkan Nabi Adam satu saja dosanya diusir dari surga, berdoa 200 tahun baru Allah kabulkan. Satu di Irak, satu di India, saling mencari. Bayangkan kamu di dunia waktu itu 2 orang. Saling mencari. Di mana ketemu? Di Jabal Rahmah, Saudi Arabia, yang kalian yang belum pernah lihat itu di televisi atau di YouTube, ada itu gunung Jabal Rahmah. Iya. Ada di situ. Tuh, nah tempatnya orang dari kampungku minta jodoh. Nah tulis Ece, Aco, Dope. Jatuh cari jodoh di situ. Berdoa kok di masjid. Di situ dia ketemu, maka disebut Jabal Rahmah. Tubuh kasih sayang, gunung kasih sayang. Di situ ketemunya. Tanggal berapa Allah pertemukan mereka? Tanggal 10 Muharram hari ini. Ibu, Bu, ada di sini ada masalah? Banyak. Tapi ingat, Nabi Adam berdoa 200 tahun baru dikabulkan. Satu dosanya Banyak dosa. satu. Dengar mana? Satu doanya 200 tahun baru Allah kabulkan. Kamu dosamu. Yang namaku dosana. Doa malam mau dikasih besok. Kau. Waduh. Tapi dah uang. Waduh. Sudah. Tanggal berapa dikabulkan? 10. Tanggal berapa? 10 Muharram. 10 Muharram. Tanggal berapa? 10 Muharram. 10 Muharram. Kemudian Nabi Nuh berdoa bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Berapa umurnya Nabi Nuh? 950 tahun. Ibu-ibu, umurnya Nabi Nuh 950 tahun. Berapa tahun dia berdakwah? 900 tahun. Berapa umatnya? Tidak lebih dari 80 orang. Bayangkan, Allah tadi 900 tahun berdakwah sampai 80 umatnya. Berarti 10 tahun satu pengikutnya. Ada kira-kira ustaz 10 tahun ceramah, satu muridnya pun anaknya barenti. 10 tahun satu muridnya. Ada kira-kira profesor, dosen, Prof. Hamid Awaluddin 10 tahun mengajar, satu mahasiswanya ubah. Hadiah. Gimana bikin perahu Nabi Nuh? Ayo, siapa? Di mana? Di mana? Pantai Losari. Berapa? Di mana? Di atas? Salah. Di mana? Di atas langit. Di mana? Di mana? Di gunung. Kaki ada deh. Weh Ustaz, saya juga kodongnya. Saya kasih tahu 10. Ibu. Ya. Ulus. Ya, nenek kodong. Tenang gampang. Ada suku di Indonesia, di Sulawesi Selatan, jago bikin perahu pinisi. Suku apa? Bulukumba. Tapi sehebat-hebatnya bikin perahu pinisi di pesisir pantai Cibiki. Nabi Nuh di atas gunung sampai diketawai, jangan nih Nabi Nuh, gila sudah Nabi Nuh.
berhari-hari banjir, akhirnya tenggelamlah semua orang-orang hina. Dan Nabi Nuh naik di atas perahu yang tadi diketawai. Dan Nabi Nuh selamat dari banjir tanggal 10 Muharram. Masya Allah. Yang dakwah Nabi Yunus, la ilaha illallah, jangan sembah kecuali Allah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau tadi Nabi Nuh masih ada pengikutnya kurang lebih 80 orang, Nabi Yunus satu kampung tidak ada yang percaya. Satu kampung tidak ada yang percaya. Akhirnya Nabi Yunus dia putus asa, dia sangka buruk, dia tinggalkan kampungnya. Apa Nabi Yunus? Tidak memang kau mendengar sehingga kepala talangah. Kalau kita di kampung tak tahu, pakai kepala talangah setiap kau. Nabi Yunus apa? Dia tinggalkan kampungnya. Dia pergi naik perahu. Begitu naik di atas perahu, overload, kelebihan penumpang. Akhirnya Nabi bilang, kapten, sopirnya ke perahu, undi, siapa yang harus dibuang? Gocangi, kira-kira kalau ibu-ibu, gocangi. Arisa nggak? Gocang. Kedua, siapa nama kedua? Nabi Yunus. Nabi Daya Yunus. Ada kerang, ada penggerudukan suara, ada udah, ada recu, undi lagi, ulang lagi, gocang lagi. Keluar Nabi Yunus lagi. Ulang lagi, gocang lagi. Tetap Nabi Yunus. Nabi bilang kapten kapal, bos, apa boleh buat? Kau yang lompatlah dia di laut. Begitu lompat ke laut, disambar oleh ikan besar. Berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan ikan hiu, ada juga yang mengatakan ikan paus. Tidak jadi masalah apa nama ikannya, yang penting ikan besar. Malu boy cila. Adik-adik luar biasa. Ada yang pernah disuruh masuk per ikan? Ada. Kalau saya ikan masuk ke buku. Masuk Nabi Yunus dalam perut ikan, tidak masuk di akal. Nabi Yunus, ada ulama mengatakan 40 hari. Ada juga ulama mengatakan 30 hari. Ada juga ulama mengatakan 10 hari. Tidak penting berapa hari, yang penting lama. Doanya Nabi Yunus. Nabi Yunus dalam perut ikan bertobat. Dia Langsung baru anak besar. saya berdosa karena saya meninggalkan dakwah. Saya berdosa karena saya meninggalkan tugas. Dan Nabi Yunus istighfar. Terkenallah nanti nama istighfarnya Nabi Yunus. Ibu-ibu, ada yang tahu istighfarnya Nabi Yunus? Ada? Nah, ayo. Apa ibu? La ilaha illa anta in kuntum minaz zalimin. Ayo kau. Ayo kau. Ya. Oh ya. Nah, kudu hitam kasih coba. Saya Ustaz. Ustaz, bulus. Bukan kalian untuk komunikasi. Bulus. Kudu hitam. Ya. Saya. Istighfarnya Nabi Yunus dengar. Saya. La ilaha Jangan dicari. Siapa yang tahu artinya? Siapa yang tahu artinya? Kau. Coba dulu juga ini. Dede, tera mau tinggal apa kata kau dong ya? Tiada Tuhan selain Allah, Yesus engkau sudah diampuni kepada orang yang zalim. Berapa ini? Limpu, Masya Allah. Satu, dua, lain dari putaran. Ya, 1, 2, 3. Oke. La ilaha illallah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa kecuali ini Tuhan. Engkau ya Allah. Subhanaka. Maha suci ya Allah. Engkau. Sesungguhnya saya telah menzalimi diri saya sendiri. Ustaz,
Mau kak taubat itu istighfar, tapi tidak tahu bahasa Arabnya, jangan bahasa Arab, karena Allah multi bahasa. Daripada ini mengucapkan asal-asal. Iya. Lah, Tuhan, tiada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya saya telah menzalimi diriku. Ya Allah, maafkan saya. Selesai. Apalagi kalau kau istighfar sambil nangis. Ya, kau ketawa silakan. Ya, kau ketawa aja. Oh, ya. Sudah. Maka ketika Nabi Yunus ulang-ulang itu, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Batu itu ikan, batu buah keluar dari Yunus. Bos, tidak masuk akal manusia bisa hidup dalam perut ikan. Tapi kalau Allah yang mau, kecil buat Allah. Ibu-ibu, Masuk akal tak hidup dalam Oh, saya kira masuk uang ada. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, tidak ada yang tidak masuk akal bagi Allah. Iya. Bagaimana caranya mau lunas hutangku? Ada 20 juta ini dari ibu, ada 1,5 juta sedikit. Ya, plus. Masuk akal tak? Berbagi baca ini. La ilaha illallah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sudah aku baca 1 kali sih. Tidak bisa. Kalau bisa, bangun jam 1 dini hari, tunggu sampai subuh, ulang-ulang. Besok pergi kerja. Allah kasih jalan pulang. Ya, aku baca itu 100 kali. Tapi kalau mau kau pulang, ya, sudah. Dan Nabi Yunus keluar dari perut ikan tanggal 10 Muharram. Coba bayangkan. Kemudian berdakwah lagi, namanya Ayub alaihissalam. Wah, setan. Ayub alaihissalam hebatnya kaya dermawan. Kaya yang banyak di Indonesia, kaya Korupsi. seke, kiri galang, Paku jambatan. kiri galang. Paku jambatan. Tahu yang itu namanya kiri galang? Tahu itu kiri galang? Di kampung itu namanya kiri galang. Apa itu? Kiri gergaji. Sekeki. Harus bersiko gergaji. Bisa tidak makan. Itulah orang seke. Sisa nolekan boleh. Kiri galang. Paku jambatan. Bersiko makan. Bisa tidak? Itu gambarannya orang namanya seke. Sisa namanya cipte. Itu namanya kiri galang. Makanya orang di kampungku bilang kiri galang paku jambatan. Tapi hebatnya Nabi Ayub. Kaya dermawan. Apa bergaul Kak dulu itu? Sama-sama Kak bergaul. Setan. Malaikat memuji. Manusia memujinya. Hebat kau Ayub. Kaya pasengkodan leko. Kaya dermawan. Kaya suka memberi. Hebat kau Nabi Ayub. Setan bilang, ya. Nabi setan. Ya Allah. Itu Nabi Ayub. Nah dermawan menyembah kamu karena dia banyak uangnya. Coba kalau dia miskin. Nabi Allah, yang kecampuan. Akhirnya dia habis hartanya, terbakar kebunnya, termakan hama kebunnya, ternaknya semua kena virus, mati, miskin. Tapi Nabi Ayub tetap beribadah. Nabi bilang Tuhan, kita pecule. Kalau orang pare-pare bilang, kita pecule. Ya kok Nabi bilang, ya kok. Habis minumannya, tapi dia tetap beribadah. Nabi bilang lagi setan, tidak, dia begitu karena ada anaknya. Coba kalau tidak ada anaknya. Allah bilang, tes maka, aku cabut nyawanya. Tes lagi,
meninggal anaknya. Meninggal anaknya, Nabi Ayub tetap beribadah. Datang setan, ayo, ngapain kau sembah Tuhanmu? Nak ambil hartamu, sekarang lagi nak ambil anakmu. Pakai lawan nih. Apa kata Ayub? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang tadi saya kaya, tapi itu titipan Allah. Allah mau ambil, silahkan. Memang tadi saya ketua DPR, memang tadi saya ketua DPR. Allah mau ambil, ambil. Memang itu jabatan sementara. Memang tadi saya kepala dinas, tapi karena Allah mau ambil, ambil. Memang tadi saya kaya, tapi itu titipan, ambil saja. Memang tadi anakku. Nabi Ayub, alhamdulillah, sampai punya anak. Berapa banyak orang kalian sudah menikah tidak punya anak? Saya alhamdulillah ada anak. Yang sudah bilang mahasiswaku, saya ustaz 25 tahun umur tidak ada anakku. Tapi bagaimana mau ada anak punya dari istrimu? Lebih mana lagi ada orang ada anak yang tidak ada suaminya. Nah, akhirnya saya bilang Tuhan apa? Dia kok habis bertanya, dia tetap sabar. Meninggal anaknya, dia tetap sabar. Setan berkata, tidak, Nabi Ayub begitu karena dia sehat. Coba kalau dia sakit, Allah bilang, semua kok sakit Nabi Ayub. Adik-adik, ibu, apa sakitnya Nabi Ayub? Seluruh tubuhnya dimakan ular. Sampai dijelaskan dalam riwayat, intinya habis kelihatan intinya. Kenapa? Dimakan oleh ular. Kalau jatuh itu ayo, untuk apa lagi kau sembah Tuhanmu? Berhenti dong pada bawah ni sampai kuangnya. Nala anakmu, nala saudaramu. Sekarang kau nak kasih sakit lagi. Untuk apa kau sembah Tuhanmu? Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah, sempat sehat. Banyak orang kodoh dari lahir sampai meninggal sakit terus. Ya, alhamdulillah, saya sempat sehat. Nabi bilang Tuhan apa? Dia mogok, masih mau, masih mau. Nabi bilang setan tidak, dia bisa begitu karena disenangi sama masyarakat. Nabi bilang Tuhan dia mogok. Apa tadi cobaannya deh? Habis hartanya, meninggal anaknya, sakit lagi, setan datang lagi hasut satu kampung. Usir kau Nabi Ayub. Kalau tidak kau usir, nanti lari ke penyakitnya. Usiri. Akhirnya datang kepala kampung. Ayo, mohon maaf, tinggalkan kampung. Nanti kami tertular penyakit. Apa kata Nabi Ayub? Kasihan, kamu, saya sakit begini. Masa kau mau usirkan dari kampung? Angkat tangan yang tidak pernah saya bantu di kampung ini. Mana di antara kalian yang tidak pernah saya bantu? Semua diam. Betul Nabi Ayub, kamu pernah bantu kami, tapi kami takut ketularan penyakit. Akhirnya apa? Nabi Ayub tinggalkan kampung. Bayangkan, sakit, dia tinggalkan kampungnya diusir. Datang setan, ayo, apalagi kau sembah Tuhanmu, nak ambil hartamu, nak ambil anakmu. Sekarang kau sakit, sekarang tidak ada temanmu. Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah, sempat kau punya teman. Ya, sekarang tidak ada. Apa boleh buat? Ini perlu didengar para pejabat, petuna wali kota. Banyaknya teman-teman. Dia sekali bijaklah lagi. Ada teman untuk masuk penjara. Dan Ustaz tidak ada yang berdatang dia. Tidak ada semua nih. Saya bilang, Pak, jangankan manusia, kucing saja. Kalau nak tahu tidak ada ikan di rumahmu, tidak mau masuk itu. Begitulah memang manusia. Nabi Ayub apa dia bilang? Syukur alhamdulillah sampai kau punya teman. Mereka meninggalkan saya. Tidak apa-apa. Yang penting saya tetap punya Allah. Dia bilang Tuhan apa? Dia ngomong, hebat itu. Dia bilang enggak. Nabi Ayub beribadah karena ada istrinya. Coba kalau tidak ada istrinya, dia suatu diges lagi, digoda istrinya. Apa tadi cobaannya deh? 1, habis hartanya. 2, meninggal anaknya. 3, diberikan penyakit. sakit. 4, diusir dari kampung. datang lagi sama istrinya. 5,
Digoda istrinya. Digoda istrinya sama setan. Dia bilang istrinya, kamu kan Nabi, berdoa kok, capek mengurusku, berdoa kok. Apa Nabi bilang lagi? Saya malu kepada Allah. Baru ke 16 tahun sakit. Berapa tahun sakit? 16. Baru ke 16 tahun sakit. Lebih lama saya sehat daripada sakit. Saya malu ketemu Allah. Kita baru influenza 2 hari. Kenapa mesti sakit kasih? Aku bukan bingung. Akhirnya saya bilang istrinya, usmu kepala ini mulai capek mengusku. Ada tuh itu istri begini. Tuna suamina sehat. Waktu suamina kepala dinas, sekali nak bersiung di kolong suaminya. Batin kolong. Tak pernah ada baik mengkaki. Sampai ada temanku yang bilang, kenapa saya pusas setelah saya pensiun tanpa sekali yang tersiun? Karena itu karena ada kamu kerja. Kalau pagi itu kalau nonton di rumah, bareng-bareng ada tuh itu kucingnya cucuku, bareng-bareng lewat istriku. Nah tendang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur saja kerjanya. Kucing nak tendang Ustaz, saya tersinggung dorong. Yang terutama yang punya suami pensiun, jagain perasaannya suaminya. Ada kasih yang ngomel saja kerjanya setelah pensiun suaminya sampai nangis suaminya. Atau ekonomi tak urus suka, capek mau urus ke kuliah sekali racun cepat mati. Biar dia rajin puasa, sembahyang 5 waktu, tapi dia hianati suaminya, dia tidak taat sama suaminya, pensiun suaminya tidak pernah ngurus. Kata Nabi, jangankan surga, baunya surga pun tidak dapat. Dengar ibu-ibu, mau hidupmu masuk surga? Mau? Ini yang Pak Nabilan Nabi. 1, sholat 5 waktu. 2, dia berpuasa Ramadan. 3, dia jaga harga dirinya, pakai jilbab, nggak pernah keluar kecuali dengan keluarganya. Yang 4, dia taati perintah suaminya. Kata Nabi, kadahulul jannati bisalam, masuk ke surga dengan penuh keselamatan. Pilih kemana pun itu kau suka. Kapan itu masuk surga itu perempuan? Cuma nak tahu di setan. Nak bujuk kau, lawan suami, lawan. Presek pena. Cukup. Yang kau periksa HP na suamimu. Kau nak kasih kau HP, apa gunanya kau periksa? Kalau kau periksa, ada lope-lope. Mau apa? Saya bilang sama istri Mama Nece, ini HP, periksa sama kau. Kalau ada lope-lope itu apa? Mau apa? Mau kau diceraikan? Mampu kau janda? Mampu kau janda? Dia bilang, mampu kau dapat suami lebih baik dari saya. Sambang. Makanya ibu, daripada HP suamimu jaga, mending kau jaga anakmu. Kalau HP suamimu kau nak kasih kau 1, masih ada 2 di mobil. Kamu Ustaz, kadang-kadang saya begitu. Kasus aku kalau berperiksa terus HP, terpaksa ditulis di situ. Aku ada mantanku dulu di kampung. Sekali ku viral, selalu kena telepon. Kau diblokir, nanti sokong, kau diterima. Mantan, perasaan Mama Nece. Terpaksa ku tulis di HP-ku, penjual batu bata. Suatu ketika itu,
Dia bilang istriku, Ustaz, ada telepon tak? Saya bilang, siapa tertulis di situ sayang? Dia bilang, penjual batu bata. Apa-apa, kalau ada begini jangan panik, tenang dulu. Kalau panik ini curigai ini, santai. Maka saya bilang, yang pakai saya, tagihan paling itu. Kamu orang tua paling takut tagihan tuh. Saya bilang daripada dia tua belanjamu, selamat anak. Alhamdulillah. Lanjutkan nama. Beberapa hari kemudian udah gak ceramah. Mau kami minum teh. Saya bilang sayang ini nggak minum teh. Dia bilang lagi gua aja receh mengaji. Kita mau bikin. Bikin apa itu di dapur. Anak pula. Dia bilang ada di kompleks tulisannya. Oh pula. Kenapa nak asin? Kemudian garam. Tiga penotesi. Kenapa di sini? Kuna kau tulis baru sini garam. Dia bilang HP ini juga ada yang kau tulis lagi sini.